Sobat Dongeng, jumpa lagi di channel Dongeng Sejarah. Kali ini akan mengulas sejarah tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Halong adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bersamaan dengan Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Histografi Kerajaan Kalingga. Pada temuan arkeolog dan catatan sejarah dari periode kerajaan ini langka, dan lokasi persis ibu kota kerajaan tidak diketahui pasti. Diperkirakan ada di antara Pekalongan dan Jepara saat ini. Sebuah tempat bernama Kecamatan Keli ditemukan di pantai utara Kabupaten Jepara. Namun beberapa temuan arkeolog di dekat Kabupaten Pekalongan dan Batang menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan adalah pelabuhan kuno dan menunjukkan bahwa Pekalongan mungkin merupakan nama yang diubah dari Pekalingan. Kerajaan Kalingga ada antara abad ke-6 dan abad ke-7 Masehi, dan itu adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha paling awal yang didirikan di Jawa Tengah. Catatan sejarah kerajaan ini langka dan tidak jelas, dan sebagian besar berasal dari sumber-sumber Tiongkok dan tradisi lokal. Berdasarkan sumber lokal dan menurut carita Parahyangan. Menurut naskah carita Parahyangan yang berasal dari abad ke-16, Putri Ratu Sima yaitu Dewi Parwati menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Rahyang Mandi Minyak, yang kemudian menjadi raja kedua dari kerajaan Galuh. Ratu Sima memiliki cucu yang bernama Dewi Sanaha, kemudian menikah dengan raja ketiga dari kerajaan Galuh, yaitu Prabu Bratasenawa. Dewi Sanaha dan Prabu Bratasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya, yang kelak menjadi pewaris tahta atau menjadi raja kerajaan Galuh. Setelah Ratu Sima mangkat pada tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja di kerajaan Kalingga Utara, yang kemudian disebut Kerajaan Medang atau Bumi Mataram dalam bahasa Sanskerta yang berarti bumi atau ibu pertiwi, dan kemudian mendirikan Wangsa Sanjaya di Kerajaan Medang. Sanjaya adalah pewaris tahta kerajaan Sunda Galuh dari sang ayah Prabu Bratasenawa dan kerajaan Kalingga dari sang ibu Dewi Sanaha. Sebagai ahli waris kerajaan Kalingga, Sanjaya menjadi Raja Kalingga pada tahun 732 Masehi. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkan kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan Barmawijaya alias Rakean Panaraban. Ia adalah kakak seayah Rakai Panangkaran, putra Sanjaya dari Sudiwara putri Prabu Iswaralingga, Raja Kalingga. Keterangan kerajaan Kalingga didapat dari prasasti dan catatan-catatan dari Tiongkok. Pada tahun 752 Masehi, Kerajaan Kalingga menjadi wilayah taklukan dari Kerajaan Sriwijaya, dikarenakan kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan bersama dengan Kerajaan Dharmasraya dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan kisah lokal, terdapat kisah yang berkembang di pesisir pantai utara Jawa Tengah mengenai seorang ratu legendaris yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran dengan keras tanpa pandang bulu. Kisah legendaris ini bercerita mengenai Ratu Sima yang mendidik rakyatnya agar selalu berlaku jujur dan menindak keras kejahatan atau pencurian. Ia menerapkan hukuman yang tegas, yaitu pemotongan tangan bagi siapa saja yang mencuri. Pada suatu ketika ada seorang raja dari seberang mendengar mengenai kemasyhuran rakyat kerajaan Kalingga yang terkenal jujur dan taat akan hukum. Untuk mengujinya, sang raja pun meletakkan peti berisi uang emas di persimpangan jalan dekat pasar, dan tak satu orang pun rakyat Kalingga yang berani menyentuh apalagi mengambil barang yang bukan miliknya. Hingga 3 tahun kemudian, peti itu disentuh oleh putra mahkota dengan kakinya. Ratu Sima pun murka, dan demi menjunjung hukum yang ada di kerajaan Kalingga, Ratu Sima pun menjatuhkan hukuman mati kepada putranya.
Namun Dewan Menteri memohon agar ratu dapat mengampuni kesalahan putranya. Karena kaki sang pangeranlah yang menyentuh barang yang bukan miliknya, maka sang pangeran dijatuhi hukuman dipotong kakinya. Menurut cerita dari Wayang Keling, Wayang Keling merupakan wayang tradisi dari pesisir pantai utara, dimulai dari daerah Pekalongan. Sepintas wayang tersebut mirip dengan wayang kulit Jawa, namun perbedaan tampak menonjol pada gelung cupit orang yang tidak sampai pada ubun-ubun. Wayang ini dibuat untuk mengenang nenek moyang mereka yang datang dari Hindustan masuk ke utara Pulau Jawa untuk pertama kalinya. Selain itu, wayang ini juga dibuat sebagai bentuk penghormatan dengan adanya kerajaan Hindu-Buddha di Pulau Jawa yang disebut dengan Kerajaan Kalingga. Beberapa catatan tentang Kerajaan Kalingga. Catatan dari Dinasti Tang. Cerita pada zaman Dinasti Tang pada tahun 618 Masehi sampai dengan 906 Masehi memberikan tentang keterangan Kerajaan Kalingga sebagai berikut. Kalingga atau disebut dengan Dawa terletak di lautan selatan. Di sebelah utaranya terletak Tahenla atau Kamboja. Di sebelah timur terletak Poli atau Pulau Bali, dan di sebelah barat terletak Pulau Sumatera. Penduduk kerajaan Kalingga sudah pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Daerah Kalingga menghasilkan kulit penyu, emas, perak, culak bada, dan gading gajah. Catatan dari berita Dinasti Tang ini juga menyebutkan bahwa sejak tahun 674 Masehi, rakyat Kalingga diperintah oleh Ratu Sima. Ia adalah seorang ratu yang sangat adil dan bijaksana. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Kalingga sangat aman dan tentram. Catatan Ising pada tahun 664 sampai dengan 665 Masehi menyebutkan bahwa pada abad ke-7 tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana. Di Kalingga ada pendeta bernama Huining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke dalam bahasa Mandarin. Ia bekerja sama dengan pendeta Jawa bernama Janabadra. Kitab terjemahan itu antara lain memuat cerita tentang nirwana. Berdasarkan naskah Waitaita pada abad ke-12 Masehi, dalam naskah Waitaita dari Tiongkok, Chow Ju Kua menyebutkan bahwa Cepo atau Jawa disebut juga Po Chung Lung. Menurut perkembangan sinologi dan bahasa, para ahli bahasa mengatakan bahwa Po Chung Lung sama dengan Pekalongan. Po Chung Lung merupakan penamaan sebuah daerah pelabuhan di pantai utara Jawa pada masa dinasti Sung. Catatan dinasti Ming pada tahun 1439 Masehi, Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming singgah di Pekalongan. Ia menyebut Po Chualung dengan Wu Cue yang berarti pulau yang indah. Pada pertengahan abad ke-15 Masehi, catatan Hak Mahuan, sekretaris dari Chen Huo, di dalam Yan Yai Shenlan atau pemandangan yang indah-indah. Beberapa prasasti dari peninggalan kerajaan Kalingga, yaitu Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Prasasti itu bertuliskan huruf Palawa yang berbahasa Sanskerta. Prasasti menyebutkan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga yang ada di India. Pada prasasti itu ada gambar-gambar seperti Trisula, kendi, kapak, keong, cakra, dan bunga teratai yang merupakan lambang keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno dan berasal dari sekitar abad ke-7 Masehi. Prasasti ini bersifat keagamaan Siwais. Isi prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunta Sailendra, yaitu ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Profesor Dr. Bukhari berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta Sailendra adalah cikal bakal dari raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di Kerajaan Medang.
Kedua temuan prasasti ini menunjukkan bahwa kawasan pantai utara Jawa Tengah dahulu berkembang kerajaan yang bercorak Hindu Siwais. Catatan ini menunjukkan kemungkinan adanya hubungan dengan Wangsa Syailendra atau Kerajaan Medang yang kemudian berkembang di Jawa Tengah bagian selatan. Beberapa temuan arkeolog tentang Kerajaan Kalingga. Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi Bubrah ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Situs Puncak Sangalikur Gunung Muria. Di puncak Rahtawu Gunung Muria, dekat dengan Kecamatan Keling. Di sana terdapat 4 arca batu, yaitu Arca Batara Guru, Narada, Togong, dan Wisnu. Sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan bagaimana mengangkut arca tersebut ke puncak itu, mengingat medan yang begitu berat. Pada tahun 1990, di seputar puncak tersebut, Profesor Gunadi dan 4 orang tenaga stafnya dari Balai Arkeolog Nasional Yogyakarta menemukan prasasti Rahtawun. Selain 4 arca di kawasan itu, ada pula 6 tempat pemujaan yang letaknya tersebar dari arah bawah hingga menjelang puncak. Masing-masing diberi nama Pewayangan, Bambang Sakri, Abioso, Jonggring Saloko, Sekutrem, Pandu Dewonoto, dan Kamunoyoso. Oke, Sobat Dongeng, itulah sejarah dari Kerajaan Kalingga. Nah, Sobat Dongeng, jangan lupa share sebanyak-banyaknya video tentang sejarah ini ya, agar semakin banyak generasi muda yang melek tentang sejarah dan menghargai jasa para pahlawan di masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan pernah melupakan sejarah.